Publik Lampung digemparkan oleh penetapan tersangka komisaris dan 2 direksi PT Lampung Energi Berjaya atau PT LEB. Angka fantastis langsung dilempar ke ruang publik. Kerugian negara disebut mencapai 268 miliar, angka yang kemudian berulang kali muncul dalam pemberitaan, membentuk opini bahwa negara telah dirugikan dalam jumlah besar. Namun, apa yang terjadi setelah seluruh fakta diuji di ruang sidang? Pada Kamis 18 Juni 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang justru menyampaikan pandangan yang berbeda berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, pendapat ahli, serta dokumen-dokumen yang diperiksa selama proses peradilan. Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan perhitungan kerugian negara yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam pertimbangannya, Hakim secara tegas menyatakan bahwa kerugian negara harus mengacu pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Artinya, kerugian negara harus nyata, pasti, dan dapat dihitung secara real, bukan sekadar asumsi atau proyeksi yang belum terbukti secara konkret. Lebih jauh lagi, Majelis Hakim justru menyoroti fakta yang selama ini nyaris tenggelam dari perhatian publik. Dalam putusannya, Hakim mempertimbangkan adanya kontribusi yang diberikan Heri Wardoyo, M. Hermawan Eryadi, dan Budi Kurniawan kepada induk PUMD PT Lampung Jasa Utama, serta Perumdam Waiguruh. Nilainya tidak kecil, totalnya mencapai ratusan miliar rupiah yang mengalir ke perusahaan daerah dan pemerintah. Dana tersebut, menurut pertimbangan Hakim, turut mengisi kas daerah Kabupaten Lampung Timur dan pemerintah Provinsi Lampung. Bahkan sebagian digunakan untuk mendukung pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Fakta ini menjadi bagian penting yang dipertimbangkan majelis dalam melihat keseluruhan perkara secara utuh. Lalu, di mana letak perbuatan melawan hukumnya? 1. Menyatakan terdakwa Budi Kurniawan ST bin Muhammad Yusuf Idrus tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budi Kurniawan ST bin Muhammad Yusuf Idrus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 120 hari. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Heri Wardoyo SMK untuk membalas kehidupan almarhum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 120 hari. 1. Menyatakan terdakwa M. Hermawan Eryadi SSI MSI bin Nurdin tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Hermawan Eryadi SSI MSI bin Nurdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah 400 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 120 hari. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa fokus pelanggaran bukan pada angka 268 miliar yang ramai diberitakan, melainkan pada penerimaan tantim dan bonus yang diterima para terdakwa. Nilainya sekitar 6 miliar lebih. Hakim menilai penerimaan tersebut tidak sah karena bonus dan tantim berasal dari periode sebelum mereka menjabat sebagai komisaris dan direksi pada tahun 2020. Dengan kata lain, menurut Majelis Hakim, kerugian yang benar-benar nyata dan dapat dibuktikan dalam perkara ini adalah berkurangnya dana participation interest atau PI akibat pembayaran tantim dan bonus tersebut, bukan ratusan miliar rupiah sebagaimana narasi yang berkembang sejak awal kasus bergulir. Putusan akhirnya pun menggambarkan perbedaan mendasar antara konstruksi yang dibangun saat penetapan tersangka dan fakta yang terungkap di ruang sidang. M. Hermawan Eryadi dan Budi Kurniawan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, denda 400 juta, serta kewajiban membayar uang pengganti miliaran rupiah. Sementara Heri Wardoyo memperoleh hukum lebih ringan, yakni 3 tahun penjara, denda 400 juta, dan uang pengganti sekitar 1,5 miliar. Pertanyaannya kini sederhana. Jika Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan kerugian negara 268 miliar sebagaimana yang selama ini digaungkan, mengapa angka itu begitu masif disampaikan ke publik sejak awal? Apakah terjadi perbedaan tafsir hukum? Ataukah publik sejak awal hanya disuguhi narasi yang belum sepenuhnya teruji? Karena pada akhirnya, ruang sidang adalah tempat fakta diuji, dan dalam perkara PT LEB, fakta yang dibicarakan ternyata tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi yang dibangun pada malam penempatan tersangka.